nembak di sini, kita sudah punya ancang-ancang di sini. Nah, kita harus tahu tadi tuh formatnya. Jadi jurnal itu masing-masing formatnya beda, baik cara penulisan, jumlah kata di sana, terus perhitungan misalnya tabel, gambar, itu masing-masing jurnal kan lain. Tabel ini kalau di jurnal ini mungkin termasuk berapa kata gitu. Termasuk gambar itu berapa kata, mewakili berapa kata. Soalnya misalnya pada jurnal yang kita nggak perlu secara detail menyampaikan seluruh hasil, tapi ada di supporting information. Jadi semuanya taruh aja sana, termasuk metodologinya ya, alur-alur cerita kita mau ngapain misalnya di lab analisis ini. Nah sekarang ada beberapa yang banyak mungkin sekarang yang untuk mengurangi waste mungkin itu ya. Nah itu dimasukkan di supporting information yang detail. Nah yang di metodologi itu lebih ringkas. Terus metodologi itu memang salah satu kriteria yang paling besar itu, yang paling besar karena kalau itu metodologinya itu proof, bisa dipertanggungjawabkan, ya apapun hasilnya tadi itu, meskipun hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, tapi itu hasil, itulah data sepanjang ini metodologinya. Makanya setiap di pemain reviewnya itu metodologi salah satu inti penilaian apakah hasilnya itu diterima atau tidak. Pak, kayaknya tahu bagaimana saya mau tanya terkait data ya. Kalau misalkan di jurnal yang tidak ada supporting information gitu ya, kan kadang-kadang kita terbatas tuh menempatkan data kita, sebenarnya ini tadi data kita banyak gitu ya. Kira-kira ada perasaan kayak waste siapa sih, saya nggak sih ke data kok kayak ditampilkan gitu, misalkan, atau bagaimana kita memanage beberapa data itu supaya bisa tampil, tapi kelihatannya mulai gitu untuk status semua kan terlalu banyak kan ya, terlalu banyak, terus gimana cara mengajarkan, atau kadang-kadang kita suka sayang kalau nggak ditampilkan, tapi kalau ditampilkan kok terlalu banyak pembahasannya, tidak menarik gimana? Ya kan sebenarnya gampang aja kan, mau cerita dari A sampai Z kan, di situ kan ada poin-poin pentingnya mana yang bisa kita, sebenarnya kayak ini kita cerita aja, nulis ini aja kayak cerita. Orang bercerita kan ada yang berarti bus, ada jalannya emang kosong, terus sama saya artinya originalitasnya tinggi, ketika kepercayaannya tinggi. Dan setelah itu larinya kemana? Data. Kalau datanya memang bagus, fix, original, belum ada orang yang melakukan atau itu, saya rasa lebih cepat untuk itu. Kemudian masalah menulis tadi dalam harus kalau bisa dalam bahasa Inggris. Saya sampai sekarang selalu menulis dalam bahasa Inggris. Pertama kali. Kenapa? Itu paling gampang sesuai dengan apa yang kita punya sebagai orang Indonesia untuk membaca data itu. Karena kalau kita menulis dalam bahasa Inggris, bisa aja nanti dibaca sekitar 1 jam, 2 jam, 3 jam. Pokoknya saya jadi dengan bahasa Indonesia sesuai dengan nanti baru setelah itu kalau kita punya waktu kita tulis dalam bahasa. Ini pengalaman saya karena bahasa Inggrisnya buruk sekali. Sehingga akhirnya yaitu kalau Anda mau menyampaikan data yang banyak itu, Anda bisa remas saja itu. Anda pilih mana data. Karena contohnya yang misalkan data sampai berlembar-lembar tabel itu kan juga mungkin enggak bagus juga. Kalau saya sih mungkin ini maksudnya, kalau datanya banyak gitu ya, itu kan tergantung dari apa namanya, kan tidak harus kita menulis sesuatu semua menampilkan data semua, kan tidak harus gitu loh. Jadi apa yang harus kita deliver dengan tadi itu tujuan kita itu, dengan tujuan kita itu kan nanti kan di introduction kan di metode itu kan dijelaskan gitu loh, sekian jumlah data yang saya analisa ya, sekian jumlah sampel yang saya analisa, kemudian sekian replicate apa kan, kemudian saya pakai statistik ini untuk membuktikan. Jadi orang sudah tahu bahwa kita itu sudah dari sekian ratus data itu kita sudah modifikasi menjadi kecil, kemudian kita keluar ini. Pertanyaannya adalah
yang kita sampaikan itu di dalam paper kita itu apakah bisa menjelaskan orang bahwa data kita itu bisa menjelaskan dengan aim kita tadi itu. Gitu. Kalau bagaimana jumlahnya data itu enggak menurut saya gitu. Tapi apakah dibuat dalam bentuk grafik, apakah dalam bentuk statistik apa, penelitian statistik apa, misalnya PCA gitu kan. PCA itu kan salah satu metode untuk statistik penelitian statistik yang begitu banyak data dia perkecil menjadi sempit tapi gampang untuk memahaminya. Salah satunya itu PCA. Nah sekarang ngerti nggak PCA? Kalau nggak ngerti pelajari gitu, harus belajar mau tidak mau gitu. Kalau memang PCA yang bisa kita gunakan untuk mendeliver kita punya sekian banyak data, ya kan kita harus tahu gitu statistik itu. Kita harus belajar statistik itu. Atau kita harus mencari statistik lain yang bisa kita gunakan untuk mendeliver sekian banyak data yang bisa orang mewakili kita punya itu, dan orang bisa mengerti. Percaya dari 2 juta. Iya Pak? Dipercaya dari 2 juta. Nah sebenarnya ini terkait dengan itu ya, kadang kalau di LIPI, saya riset kita ya, kalau pengalaman saya, kita harus memang selalu buat metodologi dan sebagainya sehingga tahapan yang kita mau ambil datanya tahu, terus kemudian ujungnya itu kita tahu kan tulis video seperti ini. Pengalaman saya di Jepang di sini ya, tidak seperti itu. Di sini kerja aja gitu kan. Kita kerja dapat data gini, tapi pas ujungnya itu punya data tuh banyak nih sebenarnya nih, dan itu sebenarnya belum tahu nih mau dijadikan apa nih, tulisan banyak sekali kan. Kita bisa dibagi-bagi memang. Nah kadang-kadang misalkan kalau di lab kita ya, kan ada screening, ada identifikasi jamur, ada degradasi dan sebagainya sampai banyak. Itu kan bukan soal banyak jumlah data replikasi Pak, tapi banyak sekali tuntutannya, tahapannya. Kalau dibagi-bagi kecil-kecil itu kan untuk jurnal internasional kayaknya nggak terlalu bernilai, sulit sekali gitu katanya. Tapi kalau kita masukin semua juga, kelihatannya bukan sayang ya, selalu banyak juga gitu, sehingga ya kadang-kadang suka ada ya sayang sekali ya data yang diambil sini. Bikin paper banyak-banyak, bikin paper banyak-banyak dari sini. Ya kalau menurut saya sih fokus apa yang mau Bikin paper banyak-banyak sebenarnya. Tapi nggak perlu semuanya harus diceritakan. Persoalannya di kita tuh ya, pengalaman saya juga di waktu awal-awal ketika nulis itu kan kita mau apa aja ditumpahkan gitu. Pengalaman saya itu nanya Pak Agus nih. Sampai jelas-jelasnya gitu. Pengalaman Jelas-jelasnya. bilang gitu loh, makanya itu Pak Ilan waktu saya menulis paper itu Telanjang semua kelihatan gitu. Nah, sebenarnya kan Manajemen data kan satu, yang kedua senseinya kan tahu kan, oh ini udah cukup untuk paper, oh ini tambahin data ini nanti untuk berikutnya. Itu rata-rata kalau profesor kan kayak gitu, jadi dia udah paham gitu, publish yang sampai seberapa dia silakan publish. Ada lagi Mas Dek, misalnya untuk metodologi itu kan kadang-kadang metodologi orang yang Tony mungkin Lolo sama ya dengan metode yang Pak Agus mungkin Pak apa, kalau misalnya tidak mau susah-susah itu bilang aja briefly metode ini sedikit aja gitu, metode ini sudah saya gunakan berdasarkan metodenya sebelumnya gitu. Udah, papernya referensinya siapa namanya di mana, udah selesai. Ini nggak usah mau jelaskan metodologinya. Kalau orang mau baca lebih jelas metodologinya ya papernya Pak Tony, papernya Lolo atau siapa gitu. Jadi nggak usah tadi semua banyak-banyak gitu. Kalau ada papernya menentukan keterbatasan kalimat kayak apa, jumlah kata gitu. Begitu ininya nggak usah tahu detail. Nah mengenai data tadi itu yang memang kadang-kadang itu banyak data ya, gimana naruhnya? Saya kemarin tuh bagus tuh, oh deh ini nih delete aja nih gambarnya ini tidak perlu, ini nggak perlu saya delete lagi, jadikan satu table. Iya benar juga ya, bagusnya singkat sekali, semua bisa masuk di sini datanya. Tidak perlu terlalu banyak gambar, sekian gambar, 5 gambar, 100 kan. Ini dalam table itu sudah mewakili gitu loh. Oh, gambar yang tadi saya hapus itu ada di table itu. Kemudian, jadi ingat, jangan pernah membuat table sama gambar. Sama gitu. Jadi informasi di table sama dengan informasi di gambar. Itu enggak. Itu sama sekali itu namanya redundant. Jadi kalau sudah ditampilkan di tabel, nggak usah buat gambarnya gitu. Kalau sudah ditampilkan di gambar, nggak usah buat di tabel gitu. Jadi yang mana terbaik aja. Kalau misalnya tabel itu sudah satu tabel bisa mewakili semua data, pakai tabel. Nggak wajib tuh gambar itu. Ya karena sekarang memang kan semua dibatasi kan jumlah kata yang harus di dalam jurnal itu. Biasanya kan yang dari kalau original paper itu kan 7 ribuan biasanya. Ya tentu ada beberapa jurnal yang nggak ada ketentuannya seperti ini ya terserah aja. Nah, tapi rata-rata itu sebegitu. Makanya ketika awal submit itu harus sudah tahu. Terus kemudian memang untuk meyakinkan
setidaknya awal itu masuk ke editor supaya dia dilihat itu memang di abstrak itu yang mencerminkan kontennya, dan juga itu kan juga dibatasi kan 250 word kan ya. Itu kan juga susah kan untuk maunya kita tuh menjelaskan supaya dia yakin, tapi kan juga susah dengan keterbatasan itu. Nah salah satunya kan di covering letter itu kan ada. Jadi covering letter itu gimana kita bisa meyakinkan editor supaya apa yang kita mau submit itu sesuai lah dengan keinginanmu, sesuai dengan jurnalmu. Belum dibahas masalah judul. Aduh, makanya Kalau mohon Pak, saya belum pernah baca buku ini ya. Kalau dari penjelasan Pak Enes, kira-kira berapa persen dari buku ini sudah di... itu kan bab 1. Boleh Oh, bijak, betul ya? boleh bijak, Pak. Enggak. Kalau misalkan sudah sebagian kan nggak perlu lagi, saya tunggu dari sini. Enggak, kalau saya sih yang beli. Saya juga belum menguasai semuanya. Tapi kalau baca-baca itu enak buku ini. Kalau di Mas Adi kemarin ada buku satu lagi tuh, for non native. Ada lagi Mas Adi bagus. Yang Satu tulis lagi. bagus Pak, tapi saya Saya pernah baca dia. Coba juga Pak. Kayaknya sekarang masalah bahasa Inggris itu bukan jadi faktor utama. Jadi di reviewer itu kadang-kadang gitu, tolong jangan diutak-atik masalah bahasanya. Nanti dia ada timnya sendiri. Kita langsung ya. Kita yang masuk Pak. Bisa gitu. Iya ada di kayak untuk. Saya selama ini pengalaman tidak pernah mengirim jurnal untuk dikirim revisi bahasa Inggris saya sama satu perusahaan yang 50.000 ada jasa itu. Tapi biasanya jurnal itu langsung saya isimu udah bagus, saya hanya mau ini aja memperbaiki bahasa Inggris. Rata-rata saya hanya menerima jawaban seperti itu. Terus yang tadi masalah judul itu, sebenarnya judul itu lebih penting. Salah satu lebih penting daripada juga penting dengan abstrak itu. Karena kalau datanya itu yang sangat benar-benar heboh, kan bikin aja judul yang sedikit lebih original. Di dalam itu ada nanti ada judul, dia bahas khusus bagaimana membuat judul di buku itu. Jadi bagaimana membuat judul yang menarik, ada khusus itu membahas itu. Nanti ada lagi Pak. Ada lagi. Season kedua. Iya, enggak kurang. Pak Ilyas, saya mau tanya ini, kadang suka kita kayak waktu men-cite referen suka terjebak jadi kayak plagiat dengan mengikuti Nah, iya betul ya. Australia. Hati-hati yang namanya plagiat itu. Betul Pak. Ini saya baca buku ini yang mengenai plagiatisme. Sangat gampang untuk mencari plagiat. Ya, Kalau kita ada kalimat yang plagiat itu gampang sekali. Seorang referee mencoba. Jadi gini, ketika kita membuat kalimat, kita kan non-native nih. Ketika kita membuat kalimat itu kadang-kadang kalimatnya itu kadang-kadang masih nggak teratur gitu ya. Tiba-tiba ada kalimat yang bagus gitu. Di situ lah mulai referee curiga. Kenapa ini jelek nih? Tiba-tiba bagus banget kalimatnya. Kalau referee yang mau lihat kita plagiat, dia langsung ketik kata-kata di Google. Ketemu, wah dia plagiat udah. Ditolak langsung. Walaupun kita cite tulis, kita emang men-cite dari jurnal itu. Lebih jangan. Kadang kan kayak misalnya Itu enaknya pakai bahasa Indonesia dulu. Jadi kalau menurut saya paling gampang itu, Anda dapat satu jurnal, ya kan? Gunakan waktu sehari itu. Kalau Anda lagi capek, Anda punya waktu luang, entah itu 5 menit, entah 10 menit, entah itu 1 jam, baca dengan baik. Baca dengan baik hasilnya. Hasil. Dari situ nanti Anda akan paham ini orang ini cita apa. Dari situ tulis saja bahasa Indonesia atau apa yang Anda paham sehingga pakai bahasa Anda. Jadi membaca jurnal kayak gini nih, kalau saya punya pengalaman dengan orang-orang Jepang itu terus meneliti sekali. Ini karena saya sering malas saja, sering malas ya. Saya pernah bawa jurnal ini kalau lagi ke WC, kalau mau tidur atau lagi pas mau minum kopi, yang hanya asal-asalan bacanya. Jadi itu sebenarnya kalau kita paham sekali itu insya Allah akan terhindar yang namanya plagiat. Saya plagiat itu kadang batasannya agak susah, makanya perlu harus kita hati-hati. Apalagi kita sudah capek-capek 2 tahun untuk dapat master, 3 tahun dapat doktor, hanya
hancur gara-gara masalah plagiat. Dan ini sangat mudah terjadi di Indonesia dengan ada kebijakan yang masalah S1, S2, S3 harus membuat jurnal, sudah pasti itu. Nah makanya